Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini begitu cepat, waktu sudah tanggal 18 Maret 2026. Waktu berjalan terus, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Tiap hari, setiap saat, saya selalu mau bergaul karib dengan Tuhan. Dan tiap saat, setiap hari Bapak Ibu saya informasikan menjelang kedatangan Tuhan. Lebih bagus kita bicara tentang kedatangan Tuhan daripada kejadian dunia yang memberikan rasa cemas. Berarti konsentrasi kita kepada Tuhan. Fokus perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dunia ini bukan juru selamat kita. Uang atau manusia, siapapun bukan penyelamat kita. Tapi Tuhan dan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari kita mendatang kepada Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Kita mau utamakan Yesus yang terutama di atas segala-galanya. Kita mau baca Alkitab sebentar, Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Di situ dikatakan, sebab apa yang dikatakan dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Untuk itu mari kita mau mengerti akan segala rencana Tuhan. Peristiwa-peristiwa semua yang terjadi, peperangan Amerika, Israel, Iran, semua yang terjadi ada digenapi di dalam firman Tuhan. Sebetulnya mari Bapak Ibu yang dicinta oleh Tuhan Yesus, kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku, ajar aku mengerti segala rencanamu, dan aku melangkah di dalam rencanamu yang sempurna. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Mari kita menyerah total kita kepada Tuhan Yesus. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dan ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oh haleluya. Ayat 11. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, oh haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu Bapa. Kuduskanlah malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala salahku, jalanku, ampun Tuhan. Tuntun hidupku ya Bapa. Engkau juru selamatku, Engkau adalah Bapakku, Engkau segala-galanya. Uriya sekiala makarmatu uriya sakti. Tuntun bimbing hidupku Bapa, supaya aku mengerti dan berjalan di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Berfirman Bapa, aku cinta firman-Mu, sebab apa yang Kau firmankan itu akan terlaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku mau baca firman-Mu, aku hamba-Mu, anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Biar kita makin hari makin dewasa. Orang dewasa adalah orang yang mengerti. Kita minta sama Tuhan, biar umur kita makin usia makin bertambah. Demikian hati kita makin bertambah dengan Tuhan. Makin bijaksana, makin mengerti rencana Tuhan. Sebab apa yang Tuhan rancangkan dalam Yesaya pasal 55, 8, 9, dan 11. Saya baca demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Demikianlah firmanku, ayat 11, yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Itulah firman Tuhan. Biar kita mengerti rancangan Tuhan setiap langkah kita. Orang bisa mengerti rencana Tuhan kalau hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana bisa mengerti rencana Tuhan? Nggak ada komunikasi. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, Tuhan berjanji, Dia akan memberikan janjinya. Baca di dalam Mazmur 25, saudara. Coba saya mau baca ya. Saya mau terangkan satu-satu, supaya Bapak Ibu makin mengerti akan firman Tuhan. Supaya kita mau hidup di dalam firman-Nya dan melangkah di dalam firman-Nya. Sebab Tuhan berfirman di dalam Matius, bukan Matius, mohon maaf, mulut saya suka keliru. Mulut manusia bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan berkata, Mazmur 25, 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Lihat ini, kalau orang bergaul karib, kalau Bapak Ibu punya hubungan erat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan janjinya, sehingga kita punya kepekaan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kita, saudara. Ya, rancangan jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan kita bisa sesat. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25, banyak yang disangka jalan manusia kelihatannya lurus, padahal ujungnya menuju maut. Itu Amsal 16, 25. Tapi jalan Tuhan sempurna di dalam 2 Samuel 22, 31, saudara. Jalan Tuhan sempurna. Ini saya mau baca Amsal 16, 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi jalan Tuhan itu sempurna. Dalam 2 Samuel 22, 31, jalan Tuhan sempurna. Sebab apa kata Tuhan?
Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari Tuhan sudah merancangkan rancangan yang sempurna buat setiap kita. Asal kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sungguh, saya tidak pernah bosan. Saya selalu menangis bicara kepada Tuhan. I love you so much. Aku cinta Engkau Tuhan. Buktinya saya taat. Saya memberitakan firman Tuhan tidak pernah bolos. Sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Lebih, saudara. Dari 1 Januari 2021 sampai sekarang 2026. Sudah di bulan Maret. Anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa setia sama Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi jemaat yang setia, menjadi anak Tuhan yang setia, itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita baik, bukan karena kita yang baik. Jangan pernah berbicara kita orang baik. Kita menjadi baik itu karena anugerah Tuhan. Yang baik hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Untuk itu mari kita mau takut sama Tuhan. Selalu saya katakan takut sama Tuhan. Orang takut akan Tuhan, orang yang taat. Sebab firman Tuhan iya dan amin. Ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepada. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Dalam Titus pasal 1 ayat 2, firman Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankan iya dan amin. Yang banyak dusta kita sendiri, saudara. Yang kita banyak tidak beres kita. Tidak komit sama Tuhan. Maka mari kita menjadi anak Tuhan yang komit, yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya belajar menjadi hamba Tuhan yang komit, yang cinta, yang melaksanakan firman Tuhan. Karena saya rindu suatu hari kelak, saya berjumpa dengan Bapa yang sangat kucintai, Tuhan Yesus Kristus. Ini saya mau baca. Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang seringkali berdusta kita, seringkali tidak konsisten. Tapi janji Tuhan sempurna, saudara. Itu mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya pertempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Untuk itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca berurutan, rutin, tiap malam ada firman Tuhan. Tadi pagi ada firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat hati kita diisi dengan firman yang sempurna dari Tuhan. Supaya langkah-langkah jalan kita supaya jangan salah langkah. Sebab apa yang dikatakan dari Tuhan itu akan terlaksana. Ajarku mengerti rencanamu Tuhan. Mari kita mau seperti ini, dua pribadi yang begitu cinta Tuhan. Punya hubungan akrab dengan Tuhan. Elizabeth bersama Maria bangun dengan gereja Tuhan yang menuju kepada kesempurnaan. Ini penting. Supaya Bapak mengerti, setiap bacakan firman Tuhan mengerti apa maksud Tuhan. Supaya Bapak Ibu makin mengerti akan rencana Tuhan. Jangan saudara pandai hanya bicara dunia, tapi tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi lebih bagus kita mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Ya, saya mau baca. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Ada makna yang dalam di sini, saudara. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju semua kota di Yehuda. Puji Tuhan, saya sudah 65 kali sudah ke Israel, 60 kali lebih sudah. Tahu di kota Yehuda, jauh perjalanan saudara. Banyak bukit-bukit, gunung-gunung, ya. Karena Tuhan Yesus cinta Maria, seorang wanita yang dipilih sama Tuhan karena hatinya sebagai hamba. Lihat, ada 5 poin yang sudah sampaikan saya kemarin kan. Karena dia begitu takut sama Tuhan. Dia selalu cinta Tuhan Yesus. Dia selalu minta pimpinan Roh Kudus. Dia selalu percaya kepada apa yang dikatakan. Dia taat. Ya, dia selalu minta pimpinan Roh Kudus. Dia melangkah dengan iman. Luar biasa. Dia pergi ke kota Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Memberi salam kepada Elizabeth. Lihat ini. Memberikan salam. Ini setiap kita harus, setiap anak Tuhan, kita melangkah harus memberikan damai sejahtera, salam. Shalom. Selalu saya katakan salam damai sejahtera. Setiap saya sampaikan firman Tuhan, memberikan salam.
Karena arti salam damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus adalah Raja damai. Berikutnya adalah ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Amin. Coba ini saudara. Salam dari Maria yang diurapi Tuhan berdampak. Maria dan Elizabeth adalah anak yang cinta Tuhan. Ini Elizabeth lagi hamil saudara. Semenjelang kelahirnya. Jadi saya lihat ini mungkin pasti hamilnya sudah 9 bulan ini. Tidak lama lagi akan lahir. Nanti besok malam kita baca kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Berikutnya nanti sudah. Mungkin besok atau besok lusa. Ya, karena Elizabeth dan Maria adalah figur gereja Tuhan yang menuju gereja yang disempurnakan. Hidupnya taat kepada firman Tuhan. Salam dari Maria memberikan dampak. Menyatu dengan Roh Kudus. Lihat ini memberikan damai sejahtera. Demikian kehidupan kita, mari kita menjadi anak Tuhan yang berdampak. Hidup kita menjadi berkat seperti Maria menjadi berkat buat keluarga Elizabeth. Dikatakan lalu berhenti dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara segala semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapaku ini sampai ibu Tuhanku datang muncul aku. Lihat ibu Tuhanku. Berarti memang Yesus sebagai Tuhan. Apa yang dikatakan Elizabeth itu tadi sudah dikatakan ada Roh Kudus. Berarti apa yang diucapkan? Itu ucapan Roh Kudus. Berarti Yesus adalah Tuhan. Ini dikatakan ibu Tuhanku. Berarti Yesus adalah Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahim melonjak kegirangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegirangan sukacita turun buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kalau ada Roh Kudus, ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita ada kegirangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena apa yang disampaikan Tuhan itu iya dan amin. 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Ada 3 hal penting yang kita terima dari firman Tuhan malam hari. Yang pertama, mari kita sebagai gereja Tuhan, Maria dan Elizabeth adalah figur gereja Tuhan yang cinta Tuhan. Mari kita mau punya hubungan akrab dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan yang pertama berdampak, saudara. Berdampak. Menjadi berkat. Dua-duanya menjadi berkat. Satu, salam Maria memberikan dampak kepada Elizabeth. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Mari itu yang pertama. Mari biar kita sebagai orang anak Tuhan Yesus, hidup kita punya dampak, punya pengaruh. Kita menjadi garam, menjadi pelita bagi dunia ini. Supaya kita bukan menjadi orang Kristen biasa, tapi Kristen tenanan. Supaya kita berdampak. Minta koreksi diri. Apakah selama ini Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang berdampak, menjadi berkat? Yang kedua, dikatakan di sini ayat yang 45, berbahagia orang yang dekat dengan Tuhan Yesus akan berbahagia, diberkati sama Tuhan. Yang ketiga, mari saudara, kita melangkah dengan iman, sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Kalau kita melangkah dengan iman, dikatakan berbahagia yang percaya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Asal kita imani dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita melangkah dengan iman percaya yang saya sampaikan kemarin. Kita makin hari makin mau dekat dengan Tuhan. Iman kita bertambah kalau kita penuh dengan firman. Sebab di dalam Roma 10 ayat 17, ya, itu iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman kita makin dewasa kalau kita makin dengar dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Biar makin hari hidup kita diisi dengan firman Tuhan. Kita percaya, ya, apa yang Tuhan firmankan itu pasti terlaksana. Mari, 3 hal penting yang kita dapatkan malam hari ini. Pertama, hidup kita harus berdampak, harus menjadi berkat. Makin hari kita mencintai, hidup kita berdampak apabila kita ada Roh Kudus, dekat dengan Tuhan. Roh Kudus kan urapi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, berdampak sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kedua, hidup kita kalau kita berdampak, hidup kita berbahagia. Dan yang ketiga, kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Semakin terwujud. Apa yang kerinduan Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Biar makin hari kita mau mengerti rencana Tuhan. Apalagi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali ini.
sudah sangat dekat. Lihat ini tanda-tanda akhir zaman. Sudah memasuki kita di akhir zaman. Biar makin hari kita mau semakin mengerti rencana Tuhan. Melangkahlah bersama Yesus. Iman kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Iman kita menjadi sempurna kalau kita melangkah dengan Yesus. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencanamu, amin, haleluya. Ajar ku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam firman-Mu, amin, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar Bapak Ibu makin hari makin cinta Tuhan, melangkah di dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan mau pakai Bapak Ibu menjadi berkat. Hidup berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan berbahagia karena ada Yesus menyertai kita. Dan ketika kita mau selalu percaya, melangkah dengan iman, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Apa yang Tuhan firmankan pasti terlaksana. Kita melangkah bersama dengan Yesus, hidup kita bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin.